Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk menjaga amanah, untuk mensyukuri semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di surah Ibrahim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang maksudnya ialah apabila kita bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan apabila kita kufur atau tidak bisa mensyukuri nikmatnya, maka siksa azab Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, anak-anak Pak Ilham, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakan waktu sisa umur kita untuk beribadah. Di antaranya ialah menuntut ilmu pengetahuan, karena belajar adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan begitu juga belajar merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan, dari lahir sampai kita mati, sampai di liang lahat. Dan begitu juga adalah menuntut ilmu bagi kaum muslimin, seorang muslim baik laki-laki dan perempuan adalah wajib hukumnya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tetap harus istiqomah, semangat untuk belajar agama dalam keadaan apapun, karena yakinlah bahwasanya semua yang kita lakukan pasti akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun pada kehidupan yang hakiki, yaitu di akhirat nanti. Anak-anak Bapak Ilham, Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran Al-Quran, yang mana pada beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari juga mata pelajaran Al-Quran pada pokok bahasan surah Al-Qadar. Maka hari ini kita akan mempelajari itu surah Al-Alaq, yang mana sama-sama kita ketahui surah ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena surah ini selalu disampaikan baik di sekolah ketika Bapak ngajar agama, ketika ngajar MDA, ketika imtak pada hari Jumatnya, maupun ketika pelaksanaan sholat zuhur bimbingan keagamaan selalu akan Bapak sampaikan. Dan begitu juga surah ini juga selalu disampaikan oleh para pendakwah, para dai ustadz dan ustazah, baik di sekolah, di rumah, di masjid, di musola, atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Anak-anak Pak Ilham yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, maka Al-Quran adalah salah satu, atau Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, di antara hikmah kita mempelajari Al-Quran adalah yang terdapat di salah satu hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaah kepada sahabatnya. Maksudnya siapa sahabat ini? Yaitu orang-orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Di antara lain adalah ada hadis yang lain, Rasul mengatakan bersabda, sebaik-baik kamu manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, memang masih banyak di antara dalil-dalil hadis Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan kita mempelajari membaca Al-Quran. Namun hanya dua ini yang akan Bapak sampaikan, cukup untuk menyingkatkan waktu kita dalam belajar. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, yang mana hari ini kita akan langsung mempelajari tentang surah Al-Alaq, yaitu ada 3 pokok bahasan atau 3 pelaksanaan yang kita lakukan, yang semestinya kalau dalam tatap muka, yang pertama kita akan mempelajari cara membacanya dengan benar, dengan baik. Yang kedua, setelah membacanya tentunya kita akan mengetahui hukum-hukum bacaan atau kaidah tajwid. Yang ketiga, kita akan
mencari isi kandungan atau penjelasan tentang surah Al-Alaq tersebut. Maka untuk hari ini kita akan putar, kita akan balikkan karena pembelajaran kita hanya bersifat online. Maka Bapak akan jelaskan dahulu secara singkat, nanti yang bagian terakhir baru fokus kepada cara membacanya. Sepertinya itu cara yang lebih baik dalam pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah atau dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu mendoakan, kita nggak tahu entah dari doa siapa yang makbul untuk diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96 yang terdiri dari 19 ayat. Nah, sama-sama telah kita pahami maksud dari surah yang ke-96 itu adalah urutan surah yang terdapat di Al-Quran. Karena Al-Quran ada 114 surah, maka Al-Alaq adalah urutan yang ke-96 yang terdiri dari 19 ayat. Maksud 19 ayat ini adalah 19 ayat yang terdapat di surah Al-Quran, di surah Al-Alaq. Karena di Al-Quran itu sendiri yang pernah kita pelajari, yang pernah Bapak sampaikan pada waktu yang sebelumnya, bahwasanya ada 6.666 ayat atau pendapat lain 6.236 ayat. Maka 19 ayat ini adalah fokus kepada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah surah termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah seperti apa juga yang telah Bapak sampaikan adalah surah yang turun atau ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kedati pun bukan turun di Makkah. Artinya ada periode dakwah Nabi di Mekah dan ada periode dakwah Nabi di Madinah. Maka surah yang turun sebelum Nabi hijrah itu dinamakan surah Makkiyah. Untuk lebih lengkapnya dapat diulang kembali, dilihat kembali materi yang telah Bapak sampaikan pada sebelumnya, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran pokok bahasan surah, pada bahasan surah Al-Qadar. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya pada ayat 1 dan ayat 5, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat atau bertahanus, atau dalam bahasa lainnya menyendiri di Gua Hira. Surah ini dinamakan surah Al-Alaq yang berarti segumpal darah. Diambil dari perkataan Al-Alaq yang terdapat pada ayat yang kedua, yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang berarti segumpal darah. Surah ini dinamai juga dengan surah Iqra dan atau surah Al-Qalam. Adapun pokok-pokok isinya perintah membaca Al-Quran. Perintahnya adalah untuk membaca Al-Quran. Manusia dijadikan dari segumpal darah. Allah menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Surah Al-Alaq menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya. Karena itu ia tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Bahkan dia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya telah merasa serba cukup. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, nikmat akan bisa menjadi azab apabila nikmat tersebut tidak kita laksanakan, tidak kita laksanakan sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari 19 ayat ini, yang pertama Bapak jelaskan surah Al-Alaq yang terdiri dari ayat 1 sampai 5. Karena ayat 1 sampai 5 ini adalah sama-sama telah kita ketahui surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu cuma 5 ayat. Besok kalau ada soal, surah apa yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Jangan dijawab semua 19 ayat. Dan apabila ada pertanyaan surah apa yang turun secara lengkap, maka ada ulama mengatakan kalau ayat yang pertama kali turun secara lengkap adalah surah Al-Fatihah. Dilihat pertanyaannya, dipahami apa maksud dari soal tersebut. Seperti apa yang Pak sampaikan, surah ini turun di Gua Hira ketika Nabi Muhammad bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini telah menjelaskan kepada manusia dari proses penciptaan manusia. Maka secara khususnya ada di materi yang lain, manusia diciptakan dari hina. Bahkan ilmu kedokteran pun menyadari secara lengkap bahwasanya di Al-Quran telah jelas Allah jelaskan tentang seperti apa proses manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara qalam atau kalam. Ini bisa diartikan kalam. Qalam ini adalah pena atau pulpen lain sebagainya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak ketahui. Jadi pada perkuliahan akademisi dan lain sebagainya, surah Al-Alaq adalah surah yang memerintahkan manusia diantara untuk menuntut ilmu atau belajar. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, maka khusus pada kandungan surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai berikut. Perintah untuk mencari ilmu yang terdapat di Al-Quran dan ilmu yang terdapat di alam. Sama-sama kita ketahui nak, bahwasanya beruntunglah kita mempelajari ilmu agama. Kalau kita tidak bisa masuk ke sekolah Islam, terutamanya alhamdulillah kita masih bisa belajar di sekolah, di madrasah, di MDA, TPQ, ngaji atau sama guru-guru yang lainnya. Dan Bapak rekomendasikan kalau anak-anak Pak Ilham jangan hanya berfokus pada ilmu umum. Banyak kita itu tidak menyadari, kadang-kadang ketika kita belajar, kita mencari guru bimbel, guru firqat, ilmu-ilmu umum, matematika, bahasa dan lain sebagainya, tapi kita meninggalkan ilmu-ilmu akhirat, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita itu nak. Maka dari sekaranglah kita harus menyadari hal tersebut. Yang kedua adalah perintah untuk mengenal asal-usul ciptaan manusia. Maka untuk penciptaan manusia ini ada ayat khusus bahwasanya manusia diciptakan dari hina atau secara ilmu biologis, nanti akan ada pada penjelasan berikutnya. Yang ketiga, perintah untuk manusia mencatat ilmu menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu dan dapat berbagi ilmu pengetahuan baru kepada orang lain. Yang keempat, Allah menjadikan manusia ke dunia dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa dan secara berlahan mempelajarinya melalui kemampuan melihat dan mendengar. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, maka salah satunya secara umum adalah manusia adalah untuk mencari ilmu pengetahuan, baik yang terdapat di Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, maupun ilmu yang terdapat di alam semesta atau semua ciptaan Allah, bukti ciptaan Allah yang berupa ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Hal ini hanya kita pelajari pada pelajaran agama, di umum tidak akan kita ketemukan. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, maka kita lanjut cara membacanya. Di sini telah Bapak cantumkan surah Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat secara lengkap. Maka anak-anak Pak Ilham bisa menyimak dengan baik, karena membaca Al-Quran dengan benar tajwid adalah fardu ain. Arti fardu ain, setiap kita wajib benar baca Al-Qur'annya nak. Jadi jangan sepelekan baca Al-Qur'an itu. Itulah Bapak rekomendasikan kalau bisa ngaji di rumah, cari guru ngaji. Jangan guru les untuk umum aja. Kalau bisa guru ngaji itu memang guru-guru yang paham dengan ilmu Al-Qur'an. Artinya fasih dia dalam membaca Al-Qur'an, tahu penyebutan huruf Al-Qur'an dan hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Maka untuk secara cepat Bapak tidak akan baca ini dulu, Bapak akan jelaskan dulu tajwid yang secara umum yang sering kita temukan kesalahan. Yang pertama tentunya dalam ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini banyak tentang huruf-huruf qalqalah. Kebanyakan kita yang kita dengar, yang kita ketahui orang membacanya ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dia melupakan di sini ada kaidah hukum bacaan atau disebut dengan qalqalah, yang mana bacanya bukan Iqra tapi Iqra. Ada pantulan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini juga ada pantulan. Jadi bedanya, pantulan pertama disebut dengan qalqalah sughra, artinya pantulan kecil, sedangkan pantulan yang kedua qalqalah kubra, pantulan yang besar. Jadi bunyinya pantulan pertama lebih kecil, pantulan kedua lebih besar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Dari mana tahu mengetahuinya? Itu disebut dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran yang disebut dengan qalqalah. Maka kita akan bahas ilmu qalqalah. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, di antara ilmu tajwid, pelajaran tajwid adalah ada disebut dengan hukum qalqalah, yaitu qalqalah yang artinya adalah getaran atau memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah yang berharokat, baik pun yang sukun. Huruf qalqalah ini wajib kita hafal, yang terdiri dari 5 huruf: ba, jim, dal, to, qaf. Atau ada juga orang mengatakan baju di toko dan lain sebagainya. Yang pokoknya 5 ini wajib dihafal biarpun tidak berurutan. Qalqalah ini ada disebut dengan qalqalah sugro dan ada disebut dengan qalqalah kubro. Diambil dari bahasa Arab, sugro artinya kecil, kubro artinya besar. Artinya berarti kalau dia namanya qalqalah sugro, pantulannya kecil. Sedangkan apabila namanya qalqalah kubro, berarti pantulannya besar. Tanda-tandanya ialah tentunya kita harus mengetahui dulu huruf qalqalah. Seperti pada kalimat taqwim. Di sini ada huruf qalqalah enggak? Atau amahum? Pasti ada. Huruf qaf qalqalah, to huruf qalqalah, huruf dal qalqalah, huruf ba qalqalah. Maka di situ pasti ada bacaan. Maka cara bedakannya kita mulai dari qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini adalah yang pertama huruf qalqalahnya yang mati asli atau sukun. Nah, kita lihat seperti huruf qaf qalqalah. Dia harokatnya dia asli sukunnya. Mati sukunnya asli. Huruf to qalqalah juga, maka dia berharokat sukun atau mati. Sedangkan qalqalah kubro, huruf qalqalahnya mati tidak asli, artinya karena diwakafkan. Kita cari contoh. Kita ambil dari kalimat ini, wama kasabu. Ba huruf qalqalah, karena dia sukun berhenti, maka bu ini menjadi mati, artinya sukunnya tidak asli, harokat matinya tidak asli. Wama kasabu, apabila kita wakaf menjadi wama kasab. Seperti wasjudu, ini wasjudu ya aslinya ya, karena dia berhenti sini dibaca wasjud. Atau kalimat lain kul huwallahu ahadu, kan hurufnya huruf du tuh. Apabila kita wakaf situ berhenti, maka dibaca kul huwallahu ahad. Nah, itu qalqalah kubro. Yang kedua, dibaca terang dan memantul. Nah, ini sama. Qalqalah kubro juga itu, baca terang dan mantul. Yang ketiga, bunyi pantulannya kecil sesuai dengan namanya sugro, kecil. Taqwim atau amahum. Sedangkan kubro bunyi pantulannya besar. Wasjud wama kasab. Nah, itu karena namanya besar. Contoh ayat lain seperti kul a'udzu birabbil falaki, kan ki aslinya itu, karena dia kita sukun situ waqaf dibaca kul a'udzu birabbil falaq. Somad, lain sebagainya. Dan yang terakhir biasanya di tengah ayat, taqwim ke tengah ayat tuh, atau amahum, dan kubro di akhir ayat. Nah, mengapa di akhir ayat? Karena sukunnya tidak, karena harokat sukunnya, harokat matinya tidak asli. Karena kita wakaf maka disukunkan. Kita kembali ke ayat yang tadi. Iqra. Nah, ini sukunnya asli. Letaknya tidak di akhir ayat, maka namanya qalqalah sugro. Sedangkan khalaqoko juga huruf qalqalah, letaknya di akhir ayat, dia tidak sukun, tidak berharokat sukun karena kita wakaf. Wakaf artinya berhenti, maka dibaca khalaqo, dipantulkan. Jadi tidak boleh dibacakan khalaqo, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqo, salah. Wajib khalaq. Karena dia ini huruf qalqalah akhirnya dibaca khalaqo, dipantulkan. Sama dengan ini. Tapi kalau kita wasol tidak berhenti sini, maka jangan dibaca qalqalah. Contoh, alladzi khalaqo khalaqal insa. Boleh lanjut nih. Kayak membaca Al-Fatihah satu nafas atau surah Al-Alaq satu nafas, mana tahu panjang nafasnya kan. Jangan dibaca qalqalah karena dia wasol. Yang dikolkolahkan apabila berhenti, maka huruf fatha ini menjadi sukun. Seperti ini, min alaqo. Kalau kita lanjut min alaqiu, min alaqo, ya. Oke. Dan itu sebagainya lanjutnya. Yang kedua yang wajib kita bedakan adalah di sini ada contoh yang lain. Ini contohnya. Huruf qalqalah qaf, to, ba, jim, dal. Sama sugro dia sukun asli. Yaqbalu yang berwarna merah. Yaqbalu. Nah, nih yaqa ini artinya cara membacanya nih. Dia letaknya di akhir ayat. Yang intinya lihat
harokatnya asli sukun. Sedangkan kubro dia letak akhir ayat, akhir kata. Bahijin, maka dibaca bahij. Dia akhir dan harokatnya tidak sukun. Apapun harokatnya yang penting jangan sukun. Ya. Nah, itu yang selanjutnya adalah tentang yang wajib kita bedakan adalah cara membedakan melafalkan bunyi huruf. Ini yang sering kita banyak temukan kesalahan. Maka itu nak, Bapak rekomendasikan kalau mencari guru ngaji, carilah guru yang memaham dengan ilmu Al-Quran, fasih cara membacanya. Ya. Bukan hafalannya yang utamakan, tapi dia benar paham dengan ilmunya. Kalau masalah hafalan nanti tahfiz perginya itu. Contoh huruf hamzah atau alif dengan ain, seperti fatah a, i, kasroh, dhamma u, fatatain an, kasrotain in, dhammatain un. Kan beda itu. Seperti alhamdulillahi rabbil a. Yang kedua huruf ta dengan to, seperti ta, to, ti, tu. Karena hampir sama nih, tapi wajib beda bacanya. Tan, ton, tin, tun. Nah, di sini agak dibulatkan huruf to nih, agak dibulatkan, sedangkan huruf ta dia agak dilembutkan bacanya. Selanjutnya huruf sin, huruf sa, sin, shin dan sod wajib beda. Sa, sha, so. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan, tapi sini hampir sama nih, tapi wajib beda bacanya. Si, shi, si. Nah, wajib bedakan. Doma, su, su. Nah, ini kalau sa agak tilu, kalau huruf sin dia agak berdesisnya kuat, sedangkan huruf shin dia agak dihembuskan, huruf sod dia agak bulat, su. Nah, tuh. San, san, shan, son. Sin, shin, sin. Sun, shun, sun. Begitu juga huruf-huruf yang lain seperti ha, dan kho. Kita ambil contohnya berharokat fatah. Hi, khi. Nah, di sini agak tajam. Hi, ini agak bulat. Hi, ini agak bunyi di tenggorokan. Khi. Hu, khu. Han, khon. Hin, khin. Nah, jadi bedanya kalau ha dia agak tajam seperti pedas, huruf ha dia agak tertutup, bunyi agak besar dan tajamnya enggak ada, dihilangkan. Huruf kho dia agak berbunyi tenggorokan. Nanti untuk materinya ada di materi makharijul huruf, di fokus pada Al-Qur'annya. Yang selanjutnya huruf da, za dan zo. Dal, zal, zai dan zo. Nah, ini kecil, ini lebih besar ditekankan, ini huruf zo. Seperti za, zo. Atau kasroh, zi, zi. Nah, beda kan? Nah, ini dihentakkan zi, sedangkan ini agak kecil, zi di ujung lidah. Zi. Nah, begitu juga huruf yang lain, qaf dan kaf. Ko, ka. Qi, ki. Nah, ku. Kon, kan. Qin, kin. Nah, seperti kalimat Allahu Akbar, ka, ak. Oh, berarti huruf kaf tuh, ak. Sedangkan huruf qaf seperti ihdinas siratal mustaqim, huruf qaf, qi. Nah, qi ya kan bunyinya agak ditekankan juga di tenggorokan. Wajib ini dibedakannya nak ya, nanti pelajari sama orang tua di rumah. Kita fokus ke cara membaca surah Al-Alaq. Ini agak panjang materinya, tapi Bapak berusaha untuk menyampaikan dengan singkat, karena ilmu Al-Quran itu tidak akan putus-putusnya nak. Bahwasanya Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan banyak ilmunya, maka itulah rugi bagi kita yang tidak mempelajari ilmu Al-Quran. Seperti surah Al-Alaq, dengarkan bahwa ilham cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To. Nah, tadi kan Bapak jelaskan to. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Lanjut ke qalqalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanya kecil, ya kan? Kho-nya berbunyi agak-agak ada di tenggorokan. Khalaq. Lihat qalqalahnya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini ikhfa, udah pernah dipelajari. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ada kan tapi jangan terlalu kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itulah ada pantulan dikit, tapi pantulannya bukan pantulan qalqalah, pantulan penyebutan huruf kaf. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, umpamanya gitu. Tapi jangan terlalu lebay ucapannya ya. Di sini memang agak Pak jelaskan supaya lebih cepat pahamnya. Alladzi 'allama bil qalam. Huruf alladzi sama huruf a. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya huruf ain sama ain. Inya ikhfa disamar insa. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini panjang, namanya mad jaiz. Kalla innal insana la yatgha. Ini qalqalah sugra karena asli sukunnya. Ini namanya gunnah, ya gunnah ditahan. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ini biarpun tanda dia panjang karena dia letaknya di akhir, maka nanti dinamakan dengan mad asli. Pendek dia 2 harokat, kecuali nanti disambung panjang tuh. Contoh, inna ila rabbikar ruj'a. Ara'ai, kalau dia sambung wasal, tapi kita fokus waqaf ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Huruf ain banyak kalau kelas sugra, idza kecil idza. 'Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ini ikhfa disamarkan sambil ditahan. Au amara bit taqwa. Kalau kelas sugra, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kadza, za kecil, tanya agak lembut, jangan ta dan jangan ca. Orang tuh ada yang lebay ca katanya pada huruf ta. Ya, jangan ta, tapi agak lembut bunyinya. Tawalla wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Lamnya ditahan karena namanya ikhfa safawi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini namanya iklab. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Bukan khati'ah tapi huruf. Dia menjadi huruf hamzah bacanya. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Za-nya tekan karena dia za besar. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu tarib. Ini qalqalah, banyak orang yang salah. Dan di sini disunahkan untuk sujud tilawah ya. Lanjut anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an
bin nasiyah nasiyatin, ini urut so ya, nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali lagi ya. Nah, coba dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, maka untuk surah Al-Alaq ini wajib dihafal. Wajib dihafal ayatnya, itu Bapak jadikan sebagai nilai ulangan. Cuma ayatnya artinya enggak, karena kita tidak fokus pada artinya. Kalau masalah makna sudah jelas yang Bapak jelaskan tadi, wajib dihafal. Maka ada 3 pesan Pak Ilham. Yang pertama, nak, ilmu agama itu jangan dijadikan nomor 2. Jadikanlah ilmu agama itu nomor 1. Yang kedua, nak, belajarlah di rumah. Belajar ngaji di rumah. Kalau bisa cari guru. Kalau enggak sama siapapun. Di masjid, di musola, dan lain sebagainya. Kalau seandainya cari guru, carilah guru yang memang pada ahlinya. Yang ketiga, selalulah baca Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca Allah balas semua, dan Allah mudahkan semua aktivitas kita, urusan kita di permukaan bumi ini. Dan marilah kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu sehat, Allah berikan kelapangan dalam kehidupan ini, Allah mudahkan rezeki kita, orang tua kita, Pak Ilham dan anak Pak Ilham, dan Allah selalu jaga kita. Itu dari Pak Ilham. Mohon maaf atas semua kelebihan atau kekurangan yang mungkin bukan pada tempatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.